Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 3. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Dataran terpencil terlihat remang-remang, sementara angin surgawi yang tajam kali ini telah menghancurkan tanah dari segala arah. Dan setiap angin yang muncul di tempat ini tampak seperti benda suci yang benar-benar tajam. Bahkan ketajaman itu sampai mampu menembus pertahanan dari energi Yuan seseorang. Oleh karenanya, jika seseorang ahli terkena hantaman dari angin surgawi, maka orang itu akan berakhir dengan luka yang serius. Saat ini, banyak sosok bercahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka tanpa rasa takut menyerbu ke dataran terpencil yang sebenarnya masih banyak angin surgawi yang berhembus di tempat ini. Mereka pun melepaskan berbagai teknik mereka sendiri dalam upaya untuk mencapai bagian terdalam dari dataran terpencil. Namun beberapa jeritan yang sangat menyedihkan kadang-kadang akan terdengar. Meskipun mereka telah mengaktifkan energi Yuan sebagai perlindungan, hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari orang ini langsung hancur oleh terjangan angin surgawi. Setelah tubuh fisik ini hancur, roh Yuan mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun nyatanya tidak semudah itu, dan angin surgawi yang lainnya langsung menghantam roh Yuan ini sampai mereka benar-benar lenyap dari dunia. Mengingat betapa berbahayanya tempat ini, tidak heran jika sejak zaman kuno tidak ada yang berani datang ke dataran terpencil dari wilayah paling utara. Meskipun angin surgawi itu cukup kuat, namun para individu yang telah datang ke tempat ini juga tidak kekurangan orang yang hebat. Banyak dari mereka bergerak dengan sangat cepat serta hati-hati untuk menghindari angin surgawi yang tajam. Hanya ketika mereka tidak memiliki pilihan lain, maka mereka akan menggunakan keterampilan khusus untuk secara langsung berhadapan dengan angin surgawi. Meskipun orang-orang hebat ini cukup menderita, namun kondisinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung. Di antara banyaknya sosok yang bercahaya, ada sebuah istana mini yang kali ini benar-benar melesat dengan cepat. Cahaya yang sangat terang melindungi istana mini itu ketika menerjang angin surgawi. Pada saat angin surgawi yang sangat tajam mencoba mengiris istana mini, mereka hanya mampu menciptakan sebuah riak kecil di permukaannya saja. Pertahanan yang sangat kuat ini menyebabkan banyak individu merasa sangat iri, karena sebenarnya istana mini itu adalah istana surgawi misterius milik Lindong, yang di dalamnya ada Lindong beserta orang-orang dari suku Martin Langit dan juga suku Naga. Perjalanan mereka beberapa kali lebih nyaman jika dibandingkan dengan orang lain di luar sana. Tetua pertama Zuli hanya bisa tersenyum ketika melihat ornamen yang ada di dinding dari istana surgawi. Dia bisa melihat simbol-simbol kuno yang mengandung kekuatan cukup dahsyat. Tetua Zuli pun kemudian mengatakan istana surgawi misterius ini memang sangat kuat. Dikabarkan bahwa di zaman kuno pernah menyegel banyak Raja Yimo. Tidak kuduga benda seperti ini akan mendarat di tanganmu. Mendengar perkataan dari tetua Zuli, Lindong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, aku hanya beruntung saja, dan saat ini kekuatanku masih kurang untuk bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan dari istana surgawi misterius. Membunuh Raja Yimo bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan saat ini. Bahkan orang sekuat Raja Naga Gengsi saja harus menggunakan Raja Penghancur Piring Surgawi supaya dia bisa membunuh seorang Raja Yimo. Apalagi diriku masih ada kesenjangan yang sangat besar dengan Raja Naga Gengsi. Mendengar perkataan dari Lindong itu, tetua Zuli hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, kau tidak perlu terburu-buru. Setelah kau bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap, maka seharusnya kamu bisa menembus celah itu pada saat yang sama. Bahkan jika kamu bertemu dengan Raja Yimo, seharusnya kamu bisa bertarung dengan baik. Lindong pun tersenyum dan dia menjawab, namun tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap. Setelah mengatakan hal ini,
Lindong melambaikan lengan bajunya dan ruang yang ada di hadapannya mulai menunjukkan apa yang sedang terjadi di dunia luar sana. Setelah itu, Lindong pun berkata, dataran terpencil ini sangat luas dan selalu tertutup oleh angin surgawi. Sangat sulit untuk menentukan lokasi seseorang di dalam tempat ini. Namun untungnya, kita bisa mendeteksi ruang yang hancur dan kita kemungkinan akan segera mencapai tempat itu. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Tetua Zuli hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, sebenarnya kau masih meremehkan wilayah paling utara ini. Semakin dekat kita ke bagian terdalam dari dataran terpencil, maka di tempat itu angin surgawinya juga semakin kuat. Apalagi akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan jika sampai kita bertemu dengan badai surgawi. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap binatang iblis yang ada di tempat ini. Mereka adalah makhluk yang tidak bisa dianggap enteng. Mendengar perkataan dari Tetua Zuli itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia selama ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Maka Lindong tidak akan pernah lengah sedikit pun di tempat yang sangat berbahaya seperti ini. Pikiran dari Lindong dengan cepat tenggelam ke dalam istana surgawi. Sebelum pada akhirnya dia mengambil kendali dari istana mini ini. Dengan pergerakan yang cukup lincah, Lindong mampu menghindari banyak angin surgawi yang telah datang secara langsung untuk menabrak istana mini ini, yang kemudian di bawah kendali dari Lindong. Istana surgawi misterius bisa melesat dengan cepat menuju bagian terdalam dari dataran terpencil. Di sepanjang perjalanan ini, Lindong bertemu dengan banyak praktisi-praktisi kuat dan mereka semua menggunakan teknik untuk menghindari angin surgawi. Hal ini menyebabkan Lindong secara diam-diam menghela nafas dengan takjub karena wilayah iblis ini sebenarnya telah dipenuhi dengan banyak bakat tersembunyi dan juga kuat. 4 jam pun sudah berlalu dan Lindong hingga detik ini masih memejamkan matanya karena dia fokus untuk mengendalikan pergerakan dari istana surgawi misterius. Namun tiba-tiba saja Lindong pun membuka matanya dengan lembut, yang kemudian ekspresi di raut wajahnya terlihat cukup muram. Kali ini Lindong berkata, ada masalah di depan sana. Sebuah gambar telah dipantulkan dari riak spasial yang dibentuk Lindong di dinding dari istana surgawi misterius. Dan di depan sana sebenarnya ada badai yang sedang berputar-putar. Karena besarnya badai ini sampai-sampai terlihat menghubungkan antara langit dan bumi. Kecepatan dari pergerakan badai ini juga merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan ketajaman angin di dalamnya menyebabkan Lindong merasakan hawa dingin di dalam kulitnya. Ketika Tetua Zuli juga melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengatakan, sebenarnya itu adalah badai surgawi yang cukup merepotkan. Lindong pun segera memberikan peringatan dengan nada suara yang serius. Semuanya, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk mengendalikan istana surgawi misterius. Sementara kalian harus berhati-hati. Setelah mengatakan hal ini, Lindong kembali mengambil kendali atas istana surgawi misterius. Ketika dia melakukannya, banyak simbol-simbol kuno yang ada di dalam istana surgawi misterius ini mulai berkedip dan riak energi yang sangat kuat terpancar dari simbol itu. Sementara badai surgawi yang ada di luar sana semakin lama semakin mengamuk dan juga menakutkan. Saat ini sudah banyak individu-individu kuat yang terperangkap di dalamnya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang cukup kuat, begitu mereka terjebak di dalam badai surgawi, maka kekuatan Yuan mereka tidak ada gunanya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak para ahli yang cukup kuat, tubuh fisik serta roh Yuan mereka dihancurkan begitu saja ketika sudah terjebak di dalam badai surgawi. Suara tangisan yang sangat menyedihkan terus terdengar dari dalam badai surgawi itu. Sementara hal yang sama juga terjadi di kejauhan dari tempat Lindong berada. Jelas mayoritas dari para ahli yang ada di tempat ini juga mengalami masalah yang sama. Badai surgawi itu benar-benar bergerak dengan sangat cepat.
Segera setelah itu, mendekati istana surgawi misterius. Banyak penghalang cahaya dari istana surgawi misterius ini mulai beriak terus-menerus. Dan hal itu membuat istana surgawi misterius sebenarnya mulai berguncang. Menyaksikan hal ini, Lindong hanya bisa mendengus dingin sebelum pada akhirnya 10.000 sinar cahaya telah meletus keluar dari dalam istana surgawi misterius. Hal ini berubah menjadi harta-harta surgawi yang kemudian berputar-putar untuk melilingi istana surgawi misterius. Cahaya keemasan yang sangat berkilauan, tampak seperti dinding besi yang berlapis-lapis untuk memberikan perlindungan pada istana surgawi misterius ini. Di dalam istana surgawi misterius sendiri, Lindong pun berteriak, "Ayo, kita harus segera melesat." Setelah Lindong berkata seperti ini, istana surgawi misterius maju ke depan dengan sangat cepat di bawah perlindungan dari banyaknya harta-harta suci. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, istana surgawi misterius di bawah kendali Lindong benar-benar memasuki badai surgawi. Pada akhirnya, banyak angin kencang yang ada di dalam badai surgawi kali ini telah benar-benar menghantam dinding-dinding logam yang merupakan perlindungan dari istana surgawi misterius ini dari segala arah. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak harta-harta suci telah berubah menjadi sangat redup. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah Lindong sangat terkejut. Dia baru menyadari apa yang disebut dengan badai surgawi itu memang sangat menakutkan. Pantas saja tidak ada orang yang berani datang ke tempat ini sejak zaman kuno. Beberapa harta suci yang berputar-putar memberikan perlindungan pada istana surgawi misterius akhirnya kini telah pecah. Hal itu menyebabkan hati Lindong merasa cukup sakit. Meskipun di dalam istana surgawi misterius ini ada banyak harta-harta suci yang tidak terhitung jumlahnya, namun benda-benda seperti itu masih bisa digunakan untuk mempersenjatai pasukan dari Lindong. Tapi di tempat ini, harta-harta suci telah dihancurkan begitu saja demi bisa memberikan perlindungan pada istana surgawi misterius. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Lindong saat ini. Istana surgawi misterius bisa berjalan dengan sangat cepat. Di dalam badai surgawi ini, semuanya berkat perlindungan dari benda-benda suci. Lindong sangat yakin setelah keluar dari dalam badai surgawi ini, seharusnya mereka akan segera sampai di bagian terdalam dari dataran terpencil. Di saat Lindong bersiap untuk menambah kecepatan dari istana surgawi misterius, tiba-tiba saja Tetua Zuli dan juga Liu Qing mereka berteriak secara bersamaan, "Lindong, hati-hati!" Karena mereka berdua melihat tanah yang ada di depan sana tiba-tiba saja terbelah menjadi jurang yang sangat besar. Setelah itu, ada binatang iblis yang memiliki tanduk raksasa telah melompat keluar dari bawah jurang itu. Perkembangan yang mendadak ini benar-benar membuat Lindong cukup terkejut. Yang dia lihat adalah binatang iblis yang cukup aneh dengan memiliki banyak tanduk di kepalanya, sementara angin-angin yang kencang juga telah memenuhi tanduk-tanduk itu. Ketika melihat binatang ini, Tetua Zuli pun mengatakan sebenarnya itu adalah binatang iblis 10.000 tanduk. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya lalu bertanya, "Apa itu binatang iblis 10.000 tanduk?" Mendengar pertanyaan itu dari Xiaoyan, Tetua Zuli pun mengatakan itu adalah binatang iblis yang telah mengalami mutasi. Mereka sebenarnya tidak terlalu cerdas, tapi mereka memiliki umur yang sangat panjang. Jika dilihat dari ukurannya, seharusnya binatang ini telah hidup selama 1000 tahun. Mendengar hal ini, Lindong pun segera mengatakan, "Tetua Zuli, kakak Liu Qing, aku akan menyerahkan makhluk itu pada kalian berdua. Karena aku perlu mengendalikan istana surgawi misterius untuk bisa keluar dari dalam badai surgawi ini. Jika tidak, maka perjalanan kita akan tertunda oleh binatang iblis itu. Dan pada akhirnya kita semuanya akan kelelahan sampai mati di dalam badai surgawi ini." Mendengar instruksi dari Lindong, Tetua Zuli dan juga Liu Qing segera tersenyum lalu mengatakan, "Serahkan hal itu pada kami."
Karena di dalam istana surgawi misterius ini ada banyak individu yang kuat. Bahkan 10 di antaranya adalah seseorang yang telah berada di tahap samsara. Oleh karena itu, meskipun sangat sulit untuk berurusan dengan binatang iblis 10.000 tanduk, maka sebenarnya binatang itu tidak cukup untuk menghentikan pergerakan dari kelompok Lindong. Mendengar perkataan dari tetua Zuli dan juga Liu King, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Lindong pun fokus untuk meningkatkan kecepatan dari istana surgawi misterius. Pada saat ini, Lindong tidak peduli dengan berapa banyak harta suci yang telah hancur akibat memberikan perlindungan pada istana mini ini. Karena Lindong sudah benar-benar melepaskan pertahanan terkuat dari istana surgawi misterius, maka dia tidak akan pernah membiarkan badai surgawi ini menghancurkan lebih banyak dari harta suci. Binatang iblis 10.000 tanduk kini telah meraung ke arah langit, sementara tanduknya juga telah berlumuran dengan darah. Jelas hal itu telah banyak membunuh banyak individu kuat yang memasuki tempat ini. Tatapan matanya kali ini terlihat sangat tajam ketika melihat pada istana surgawi misterius yang berada di dalam badai surgawi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, makhluk besar itu pun melompat dengan kejam dan akan memberikan tabrakan pada istana surgawi misterius. Melihat pemandangan ini, tetua Zuli dan juga Liu King hanya bisa mendengus sambil mengatakan, "Jabingan, binatang bodoh sepertimu harus segera berhenti di hadapan kami." Setelah mengatakan hal ini, pilar energi Yuan raksasa dan juga perkasa kini telah melesat keluar dari dalam istana surgawi misterius. Dan pilar ini sebenarnya mengandung aroma reinkarnasi. Kedua pilar yang terbentuk dari kekuatan Yuan itu segera bertabrakan dengan binatang iblis 10.000 tanduk. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, darah pun menyembur keluar dari dalam tubuh binatang iblis. Dan kali ini telah berubah seperti hujan darah. Binatang iblis 10.000 tanduk pada akhirnya mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan ketika terkena serangan dari dua pilar cahaya yang mengandung aroma reinkarnasi. Binatang iblis 10.000 tanduk ini sebenarnya sudah terluka, namun dia tetap tidak menyerah untuk memberikan serangan pada istana surgawi misterius. Namun, kedua pilar cahaya telah benar-benar melindungi istana surgawi misterius, dan hal itu menjadikannya benteng yang tidak bisa tertembus. Terlepas dari seberapa menakutkannya serangan dari binatang iblis 10.000 tanduk, namun hal itu benar-benar tidak bisa menembus istana surgawi misterius. Di dalam istana surgawi misterius sendiri, tetua Zuli dan juga Liu King hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu mereka mengatakan, apakah binatang terkutuk ini tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti? Saat mereka di dalam badai surgawi, setengah kekuatan Yuan yang mereka keluarkan digunakan untuk merobek badai itu. Oleh karenanya, serangan penuh dari tetua Zuli dan juga Liu King hanya 50% saja yang mengenai tubuh dari binatang iblis 10.000 tanduk. Jika mereka ingin benar-benar menghancurkan binatang iblis itu, maka tetua Zuli dan juga Liu King harus mengeluarkan kekuatan 2 kali lipat di dalam tempat ini. Melihat situasi yang sangat berbahaya seperti ini, Duan Tao pun tiba-tiba saja bertanya, "Junior Lindong, berapa lama lagi kita akan bisa meninggalkan badai surgawi ini?" Tanpa menoleh, Lindong pun menjawabnya, "Kira-kira 10 menit lagi." Tetua Zuli dan juga Liu King hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar hal ini. Keduanya kali ini telah memejamkan mata yang kemudian mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan untuk memblokir serangan dari binatang iblis 10.000 tanduk. Semua orang yang berada di dalam istana surgawi misterius, mereka mengerutkan kening dan merasakan kecemasan di dalam hati mereka. Karena sebenarnya apa yang disebut dengan badai surgawi itu memang sesuatu yang kuat. Jika sampai istana surgawi misterius kehilangan perlindungannya, maka mereka semua yang ada di dalam tempat ini kemungkinan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pada saat itu, kecepatan dari mereka juga akan sangat berkurang. Setelah 10 menit berlalu, tiba-tiba saja Lindong membuka matanya yang selama ini tertutup. Dia tersenyum, seolah-olah telah dilepaskan dari beban yang besar. Melihat hal ini, semua orang di dalam istana surgawi misterius merasa sangat bersuka cita.
Detik kemudian, tatapan mata mereka melihat pada riak spasial, dan kali ini mereka bisa menyaksikan bahwa sebenarnya istana surgawi misterius ini telah meninggalkan badai surgawi yang telah mengamuk di belakang mereka. Xiao Dao pun segera menghela nafas dengan lega sambil tersenyum. Dia mengatakan, sungguh sesuatu yang merepotkan di dalam badai itu. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia melambaikan lengan bajunya sebelum pada akhirnya istana surgawi misterius dengan cepat menghilang, dan semua orang kini telah kembali muncul di dunia luar. Tatapan mata mereka melihat pada tempat ini segera setelah itu membuat tubuh dari mereka semua terdiam, karena saat ini sebuah kegembiraan terlihat jelas dalam raut wajah semua orang. Langit yang ada di hadapan mereka saat ini ada sebuah retakan yang besar dan energi yang sangat menakutkan terpancar dari dalam sana. Pada saat melihat retakan yang ada di langit itu, Lindong menarik nafas dalam-dalam, dan sebuah kegembiraan yang berkobar kini terpancar jelas di dalam tatapan mata Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, pada akhirnya kita telah sampai. Di dalam retakan besar yang telah muncul di langit, di dalamnya ada kegelapan total. Bahkan dengan energi mental milik Lindong, dia tidak bisa mendeteksi apapun yang ada di tempat itu. Setelah kelompok dari Lindong tiba di tempat ini, ekspresi serius terlihat jelas di raut wajah mereka. Jelas langit yang terbuka dan ruang hancur yang ada di dalamnya. Itu merupakan wilayah di mana guru pelahap meninggal. Tetua Suli yang juga melihat celah raksasa itu, dia pun tanpa sadar berkata, sungguh riak energi yang sangat menakutkan, dan dia memang pantas disebut sebagai guru pelahap. Meskipun Tetua Suli juga seorang ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi, namun dirinya masih merasakan ketakutan ketika mendeteksi riak energi yang berada di dalam celah raksasa itu. Guru pelahap memang orang yang benar-benar menakutkan. Sementara Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu sebuah pemikiran yang ada di dalam benak Lindong pun ditekan. Sambil tersenyum tipis, Lindong mengatakan, sepertinya ada banyak individu yang cukup kuat di tempat ini, dan mereka semua telah datang begitu cepat. Baru saja Lindong berkata seperti ini, banyak sinar cahaya berjuang keluar dari dalam badai surgawi. Mereka pun kemudian menunjukkan diri jauh di belakang kelompok dari Lindong. Orang yang pertama muncul dari dalam badai surgawi itu adalah para ahli dari suku 9 Phoenix. Berikutnya disusul oleh para ahli dari suku Kunpeng. Setelah itu 8 suku raja juga telah muncul. Jelas orang-orang ini semuanya sangat kuat, karena mereka memiliki teknik unik sendiri untuk mempertahankan diri mereka supaya bisa keluar dari dalam badai surgawi. Alhasil, mereka tidak tertinggal terlalu jauh dari kelompok Lindong. Hanya dalam waktu kurang 10 menit, tempat terdalam dari dataran terpencil ini yang awalnya sepi, kini telah berangsur-angsur dipenuhi dengan banyak orang. Para ahli yang baru saja muncul itu, tatapan mata mereka benar-benar terpana ketika melihat celah raksasa yang ada di langit, dan mereka sangat menyadari bahwa sebenarnya sumber keributan yang baru-baru ini terjadi di wilayah iblis berasal dari celah raksasa itu. Meskipun apa yang mereka cari sudah berada di depan mata mereka, namun orang-orang ini sangat berhati-hati dan mampu menahan keserakahan di dalam hati mereka, karena banyak orang tidak ingin mengambil resiko apapun. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong hanya bisa tersenyum, karena dia bisa melihat suasananya telah berubah menjadi sangat sunyi, dan itu cukup aneh. Hal ini membuat Lindong segera berkata dalam hati, semua orang ini sangat berhati-hati. Segera setelah itu, tatapan mata hitam dari Lindong melihat pada kegelapan yang ada di dalam celah. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera mengepalkan kedua tangannya, dan kali ini Lindong bisa menyadari bahwa batu simbol melahap di dalam tubuhnya secara perlahan mulai bergetar. Selanjutnya,
Lindong bisa merasakan sebuah hubungan yang cukup misterius dengan sesuatu di dalam ruang yang hancur itu. Dan koneksi seperti ini seharusnya memang berasal dari guru pelahap. Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia maju satu langkah sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera masuk." Xiaoyan dan juga Xiao De yang ada di samping Lindong cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Bagaimanapun juga mereka selama ini memahami Lindong dengan sangat baik, dan mereka tahu bahwa Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati. Biasanya dia tidak akan mengambil langkah pertama untuk memasuki sebuah tempat yang tidak dia kenal. Lindong yang seolah-olah bisa membaca pikiran dari Xiao De dan juga Xiaoyan. Dia dengan tersenyum kali ini mengatakan, "Kalian santai saja." Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Lindong pun segera bergerak untuk memimpin kelompoknya menyerbu masuk ke dalam celah hitam di depan banyak pasang mata. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh Lindong pun segera menghilang. Ketika melihat hal ini, Xiao De dan juga Xiaoyan saling bertatapan mata. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiao De pun mengatakan, "Baiklah, kita juga harus segera pergi." Xiao De melambaikan tangannya, dan dalam sekejap saja, kelompok dari Lindong langsung pergi untuk mengikuti Lindong masuki celah itu. Tidak lama kemudian, berbagai individu kuat juga tidak bisa menahan diri lagi. Setelah beberapa saat ragu-ragu, orang-orang dari suku 9 Phoenix dan juga suku Kunpeng, mereka segera bergegas masuk ke dalam celah yang ada di langit. Ketika memasuki celah besar itu, sebuah riak energi spasial langsung menyelimuti tubuh Lindong, dan Lindong tidak melakukan perlawanan sedikit pun pada riak energi spasial ini. Sebaliknya, Lindong membiarkan riak energi spasial membawanya ke suatu tempat tertentu. Kali ini, Lindong bisa merasakan bahwa penglihatannya menjadi cukup kabur. Detik berikutnya, Lindong segera membuka matanya, dan dia bisa melihat sebuah pemandangan yang cukup drastis di depan tatapan matanya. Kali ini, Lindong berusaha menstabilkan tubuhnya dan mengamati seluruh tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tiba-tiba saja tubuh dari Lindong membeku, karena apa yang dia lihat adalah sebuah tanah terpencil yang tidak memiliki ujung. Tanah ini sendiri dipenuhi dengan banyak jurang dan juga retakan-retakan yang besar, karena sebenarnya retakan itu muncul akibat sebuah pertarungan yang sangat menakutkan. Dan tanah ini tampak seperti medan perang kuno yang telah dipenuhi dengan bekas luka. Faktanya, bahkan setelah puluhan ribu tahun, aura kuno yang sangat menakutkan masih terasa jelas di tempat ini, dan itu tetap sekuat sebelumnya. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat ke depan sana. Dia bisa melihat beberapa tulang putih yang ukurannya ratusan ribu kaki kini telah berserakan di mana-mana. Meskipun tulang-tulang itu telah hancur, namun sebenarnya masih ada sebuah cahaya yang dipancarkan dari dalam tulang itu. Sementara riak energi yang cukup sunyi juga telah menyebar dari tulang-tulang itu. Hal ini membuat Lindong membayangkan betapa menakutkannya pemilik dari tulang-tulang ini puluhan ribu tahun yang lalu. Lindong yang cukup terkejut dengan pemandangan apa yang dia lihat di tempat ini segera mendapatkan kembali kesadarannya. Segera setelah itu, Lindong pun berkata, "Hah? Di mana Xiao De dan juga yang lainnya?" Karena pada saat ini, sebenarnya tetua Suli, Liu Qing, Xiao Diao, Xiaoyan, dan juga yang lainnya tidak berada di sisi Lindong. Hal ini membuat Lindong mengerutkan keningnya. Segera setelah itu dia mengerti bahwa sebenarnya riak energi spasial dari celah raksasa itu tidak stabil. Setelah menerobos masuk ke tempat ini, maka riak energi spasial itu akan mengirimkan orang-orang yang menerobos masuk ke dalam celah ke berbagai tempat di wilayah ini. Namun detik berikutnya, Lindong segera mendengar orang yang berteriak, "Kakak Lindong!" Segera setelah itu Lindong menoleh, dan dia melihat 3 sosok yang bergerak cepat ke arahnya. Karena itu adalah Xiaoyan, Xiao Diao, dan juga Komandan Naga Langit. Dari kelihatannya, mereka bertiga telah dikirim ke tempat yang sama. Ketika memasuki celah besar yang ada di langit, Lindong pun segera bertanya,
apakah hanya kalian bertiga saja yang sampai di tempat ini?" Mendengar perkataan dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Benar, sisanya kemungkinan telah dipisahkan. Namun itu tidak menjadi masalah, karena kita semua akan segera menuju bagian terdalam dari tempat ini, dan seharusnya kita akan segera bertemu dengan mereka." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Xiao Diao menyapu ke tempat sekelilingnya, yang kemudian Xiao Diao kembali mengatakan, tempat ini tampaknya telah menjadi medan perang kuno yang telah tertinggal dari zaman kuno. Menyadari hal ini membuat Xiao Diao tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam. Dia bisa membayangkan musibah yang terjadi di zaman kuno benar-benar telah mempengaruhi setiap kehidupan dari makhluk yang ada di dunia ini, dan musibah itu tidak bisa dihindari. Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, Lindong pun merasa cukup geram. Lalu dia mengatakan, Yimo-Yimo terkutuk itu benar-benar kuat. Faktanya, dengan leluhur simbol yang memimpin perang, mereka semua hanya berhasil mendapatkan kemenangan yang cukup tipis. Selain itu, para Yimo ini juga telah meninggalkan banyak bahaya yang telah tersembunyi. Salah satu contohnya adalah penjara iblis yang misterius, dan secara diam-diam mereka telah memperluas pengaruh ke berbagai tempat di dunia ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiao Diao segera menjawabnya. Benar, banyak para ahli top dari zaman kuno seharusnya telah mati di tempat ini. Melihat tulang-tulangnya saja, aku percaya bahwa mereka seharusnya adalah milik suku-suku penguasa yang ada di zaman kuno. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia sangat menyadari bahwa dunia binatang iblis zaman kuno itu memiliki banyak suku penguasa. Namun, para suku penguasa itu telah secara alami dimusnahkan oleh bencana besar yang disebabkan para Yimo. Lindong merenung sejenak sebelum akhirnya tatapan matanya melihat pada kedalaman dari medan perang kuno ini, lalu mengatakan, "Baiklah, kita harus segera pergi, karena kita akan langsung menuju tempat dari istana Dewa Pelahap." Sebenarnya medan perang kuno ini benar-benar luas, dan hal itu dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Bahkan aura-aura yang ada di tempat ini mengganggu penyelidikan energi mental dari Lindong. Namun untungnya, Lindong masih memiliki batu simbol yang melahap. Maka dari itu, dia bisa menentukan arah yang benar akibat koneksi samar dari batu simbol pelahap dan juga guru pelahap. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena tindakannya terbaik saat ini adalah dengan segera menemukan istana Dewa Pelahap. Jika tidak, maka hasilnya cukup merepotkan jika sampai orang lain benar-benar sampai di tempat itu. Setelah mengambil keputusan ini, Lindong, Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga Komandan Naga Langit tanpa ragu-ragu lagi segera bergerak. Tubuh mereka melesat maju dan berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian menghilang di cakrawala. Karena luasnya medan perang kuno ini, kelompok dari Lindong yang sudah melakukan perjalanan selama 20 menit masih tidak melihat akhir dari medan perang kuno. Sementara jumlah tulang-tulang besar yang dia lihat semakin meningkat, dan hal ini membuat ekspresi di raut wajah kelompok Lindong berubah menjadi sangat serius. Pemandangan seperti ini membuat mereka berempat tahu bahwa sebenarnya perang besar di zaman kuno adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Di sepanjang perjalanan ini, kelompok Lindong juga telah bertemu dengan banyak individu yang kuat. Namun, mereka semua tidak berani untuk berurusan dengan Lindong. Hal ini membuat Lindong merasa cukup senang, karena yang terbaik bagi seorang Lindong adalah orang lain tidak mencari masalah dengannya, dan hal itu akan memperlancar perjalanan dari Lindong. Di saat kelompok dari Lindong ini akan menambah kecepatan mereka, tiba-tiba saja Lindong menyadari bahwa Xiao Yan yang ada di belakangnya kini telah terbang dengan cara yang melambat. Lindong yang menyadari hal ini cukup terkejut. Dia segera menoleh pada Xiao Yan lalu bertanya, "Xiao Yan, ada apa?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, tatapan mata dari Xiao Yan
melihat pada area bawah dari medan perang kuno ini yang telah dipenuhi oleh banyak jurang yang besar. Dengan ragu-ragu sejenak, Xiaoyan pun mengatakan, "Kakak, sepertinya ada sesuatu yang ada di dalam jurang itu telah memanggilku." Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Lindong cukup terkejut. Dia bertukar pandang dengan Xiao Diao, yang kemudian mereka berdua pun terdiam setelah merenung sejenak. Pada akhirnya Lindong dan juga kelompoknya memilih untuk secara perlahan mendarat di tanah. Baru saja mereka berempat mendarat, tatapan mata mereka melihat pada jurang yang besar, dan di dalam jurang itu sendiri dipenuhi dengan kegelapan. Lindong segera menunjuk pada jurang ini, yang kemudian bertanya pada Xiaoyan, "Apakah panggilan yang kau dengar itu berasal dari tempat ini?" Xiaoyan merenung sejenak, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, sambil menggosok kepalanya dan juga tertawa pahit, Xiaoyan pun mengatakan, "Kakak, darah di dalam seluruh tubuhku menjadi jauh lebih panas ketika aku melihat ke tempat itu." Lindong pun sedikit terkejut, lalu dia bertanya, "Kenapa hal ini bisa terjadi?" Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun segera berkata, "Sebelumnya, aku telah menyebutkan bahwa ada banyak suku di medan perang kuno ini, dan itu hanya ada pada zaman kuno. Karena Xiaoyan memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi, jika dia merasakan ada sesuatu di bawah sana, kemungkinan itu adalah leluhur dari suku harimau yang telah mati di sana. Namun, aku tidak tahu dari mana suku leluhur itu berasal." Mendengar perkataan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Kita akan segera mengetahuinya setelah kita melihatnya." Baru saja Lindong mengatakan hal ini, bola cahaya dari energi mental berwarna putih perak kini telah muncul di telapak tangan dari Lindong. Segera setelah itu, dia melemparkan bola cahaya energi mental itu ke dalam jurang raksasa. Pada akhirnya, beng! Bola cahaya energi mental meledak dan cahaya terang seperti sinar matahari benar-benar menghilangkan kegelapan yang ada di dasar jurang ini. Setelah melihat apa yang ada di dasar jurang itu, kelompok dari Lindong benar-benar sangat terkejut karena mereka bisa melihat makhluk raksasa yang telah mati di dasar jurang. Sebuah kebrutalan yang tidak terlukiskan dan aura yang sangat ganas sebenarnya telah muncul dari makhluk raksasa itu. Makhluk raksasa ini ukurannya puluhan ribu kaki dan tubuhnya berwarna hitam dan putih. Sepintas itu tampak seperti yin dan juga yang. Sementara itu, sepasang sayap dari makhluk raksasa ini juga berwarna putih dan juga hitam. Namun, makhluk raksasa ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Meskipun demikian, keganasan luar biasa sudah cukup untuk membuat ekspresi dari Lindong menjadi sangat serius. Pada saat melihat makhluk raksasa yang telah mati itu, Komandan Naga Langit segera bertanya, sebenarnya itu adalah suku harimau. Tapi hal ini terlihat sangat aneh, karena sesuai apa yang diketahui oleh Komandan Naga Langit, di antara suku harimau saat ini yang masih tersisa hanyalah 3 suku harimau besar, dan itu adalah suku harimau iblis surgawi, suku harimau neraka kegelapan, dan suku harimau petir pengguncang bumi. Namun, jelas ketiga suku harimau besar ini tidak sehebat harimau hitam putih yang telah mati di dasar jurang. Lindong segera menggelengkan kepalanya, kemudian dia berbalik untuk melihat Xiao Diao, yang kali ini Xiao Diao sendiri telah menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya telah berubah menjadi sangat muram, dan Xiao Diao kemudian berkata, sebenarnya itu adalah salah satu suku penguasa kuno. Harimau ini disebut sebagai harimau suci kegelapan. Lindong dan juga Komandan Naga Langit sangat tercengang, yang kemudian mereka mengatakan, "Apa? Harimau suci kegelapan?" Bagaimanapun juga, Lindong dan juga Komandan Naga Langit baru mendengar nama ini, dan suku harimau ini sebenarnya sudah musnah dari dunia binatang iblis saat ini. Melihat kebingungan di raut wajah Lindong dan juga Komandan Naga Langit, Xiao Diao pun mulai menjelaskan,
harimau suci kegelapan itu bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari 3 suku harimau besar saat ini. Namun, karena perang dunia di zaman kuno saat itu, harimau suci kegelapan ini sebenarnya telah punah dan garis keturunan mereka tidak bisa melanjutkan kehidupan. Hal ini kemudian mengarah pada penurunan secara bertahap di dalam suku harimau yang saat ini, dan akhirnya suku harimau pun kehilangan status sebagai suku penguasa. Aku sebelumnya pernah membaca dari tulisan-tulisan kuno, suku harimau suci kegelapan ini mereka sangatlah kuat. Pada saat itu, salah satu leluhur mereka telah banyak membunuh Yimo di dalam perang besar. Bahkan pada zaman kuno, suku harimau suci kegelapan bisa dianggap sebagai ahli kelas atas. Mendengar penjelasan dari Xiaoda itu, Lindong hanya bisa terdiam karena tampaknya apa yang dikatakan sebagai suku harimau suci kegelapan ini memang benar-benar luar biasa di zaman kuno saat itu. Namun sayangnya, saat ini keturunan asli dari suku harimau suci kegelapan telah punah sepenuhnya. Xiaoda pun menghela nafas dengan lembut, yang kemudian dia kembali mengatakan, kerangka yang ada di hadapan kita saat ini kemungkinan adalah suku harimau suci kegelapan yang terakhir. Di sisi lain, tatapan mata dari Xiaoyan kini telah berbinar sebelum pada akhirnya wajah dari Xiaoyan pun memerah dan di dalam hati dipenuhi dengan emosi yang cukup kuat. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Kakak, bisakah aku melihatnya dalam jarak yang cukup dekat?" Suku harimau suci kegelapan ini adalah leluhur bagi suku harimau saat ini, dan sangat wajar bagi Xiaoyan memiliki emosional seperti itu ketika melihat leluhurnya. Lindong pun tidak keberatan dengan ucapan dari Xiaoyan. Dia segera menganggukkan kepalanya, dan kali ini mereka berempat segera turun ke dasar jurang itu. Setelah mereka berempat muncul di dekat mayat dari harimau suci kegelapan, Lindong sepenuhnya bisa merasakan sebuah keganasan yang tidak tertandingi. Meskipun harimau suci kegelapan ini telah mati dalam jangka waktu yang cukup lama, namun tekanan yang bisa dirasakan Lindong bahkan membuat darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak. Di sisi lain, tatapan mata Xiaoyan dengan seksama melihat harimau suci kegelapan itu. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Xiaoyan melangkahkan kaki maju sambil mengepalkan tangannya, dan kuku yang ada di jari Xiaoyan kini telah menembus telapak tangannya hingga mengeluarkan darah. Secara perlahan, Xiaoyan pun mengeluarkan telapak tangannya yang berdarah itu pada kepala besar dari harimau suci kegelapan. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan dengan posisi berlutut, dan ini adalah bentuk formalitas penghormatan yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tatapan mata Lindong, Xiaodiao, dan juga Komandan Naga Langit yang ada di belakang Xiaoyan kini mereka waspada ketika mengamati ke tempat sekeliling. Mereka telah bersiap untuk menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba. Detik berikutnya darah segar telah menyebar dari dalam telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, membentuk banyak garis darah yang telah meresap ke dalam tubuh harimau raksasa ini. Setelah dimasuki darah dari Xiaoyan, sinar cahaya pun telah mulai muncul di atas tubuh harimau suci kegelapan. Ketika cahaya itu muncul, tubuh dari harimau suci kegelapan telah berangsur-angsur memudar. Tatapan mata dari kelompok Lindong kini telah fokus pada cahaya yang telah naik ke udara, dan akhirnya cahaya itu pun berubah menjadi bentuk harimau cahaya hitam putih yang cukup kecil. Mata dari harimau cahaya hitam putih ini sedikit bergetar, dan secara perlahan dia membuka matanya yang telah tertutup. Sebuah aura yang sangat menakutkan langsung dipancarkan dari harimau hitam putih mini ketika dia melihat ke arah Xiaoyan. Detik berikutnya, harimau mini hitam putih itu pun mengatakan, "Keturunanku." Sementara Xiaoyan yang masih berlutut di tanah, dia melihat pada harimau hitam putih sambil mengatakan, "Salam untuk leluhur." Detik berikutnya harimau hitam putih ini tersenyum ke arah Xiaoyan.
seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Segera setelah itu, dia berbicara pada Xiaoyan. Namun, perkataannya ini hanya bisa didengar oleh Xiaoyan. Sementara kelompok dari Lindong tidak bisa mendengarkan kata-kata dari harimau hitam putih itu. Xiaoyan pun dengan seksama mendengarkan pesan-pesan dari harimau hitam putih sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, harimau hitam putih itu kemudian berkata dengan nada suara penuh kegembiraan, "Hahaha, penantianku selama puluhan ribu tahun pada akhirnya terbayar dan aku bisa beristirahat dengan tenang saat ini. Ini adalah takdir bagi kita berdua untuk bertemu. Mudah-mudahan garis keturunan dari sukuku tidak akan berakhir di tempat ini." Setelah harimau hitam putih mengatakan hal itu, tubuhnya pun berangsur-angsur memudar dan sebuah cahaya kini telah menyebar ke langit. Pada saat ini, harimau hitam putih itu telah meninggalkan manik-manik hitam putih yang mengambang di udara. Riak energi yang tidak terlukiskan sebenarnya telah terpancar dari dalam manik-manik hitam putih itu. Sementara darah pada saat ini juga telah mengalir di permukaan dari manik-manik hitam putih. Dengan tatapan mata yang berbinar, Xiaoyan melihat pada manik-manik hitam putih. Karena itu, merupakan darah dari garis keturunan terakhir harimau suci ke-8 yang ditinggalkan untuk Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoyan pun bangkit dan mengulurkan tangannya untuk mengambil manik-manik hitam putih. Dengan cara yang perlahan, manik-manik hitam putih ini melayang ke arah bawah menuju tangan dari Xiaoyan. Lindong sedikit tersenyum ketika dirinya melihat adegan ini. Tampaknya Xiaoyan telah diberkati oleh takdir. Bagaimanapun juga, dia berasal dari suku harimau. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari harimau suci ke-8, maka itu akan sangat bermanfaat bagi pelatihan Xiaoyan di masa depan. Dan ini merupakan hadiah yang sangat besar bagi seorang Xiaoyan. Namun tepat ketika manik-manik hitam putih itu akan mendarat di tangan Xiaoyan, sebuah perubahan yang tidak biasa pun terjadi. Suara angin kencang kini melesat dengan cepat dan kemudian muncul seperti hantu yang akan meraih manik-manik hitam putih. Melihat hal ini, Lindong dan juga Xiao Diao, mereka berdua langsung berteriak, "Siapa itu?" Dengan cepat, Lindong mengeluarkan cahaya putih perak yang merobek ruang udara. Dan kali ini, tubuh dari Lindong langsung muncul di depan manik-manik hitam putih dalam sekejap saja. Detik berikutnya, diar! Sosok yang akan meraih manik-manik hitam putih dari tangan Xiaoyan kini langsung terhantam oleh kekuatan dari Lindong. Dalam sekejap saja, tubuhnya pun terpental dengan cara yang cukup menyedihkan. Ketika terlempar oleh kekuatan dari Lindong, sosok itu pun pada akhirnya menginjakkan kakinya di tanah untuk menstabilkan dirinya. Dan kali ini, Xiaoyan telah berhasil meraih manik-manik hitam putih. Segera setelah itu, Xiaoyan segera menelannya. Barulah kemudian, tatapan mata dari Xiaoyan menunjukkan sebuah kemarahan ketika melihat kemunculan dari orang yang akan merebut manik-manik hitam putih dari tangannya. Sementara Komandan Naga Langit kali ini berteriak, "Siapa kau? Apakah kau tidak tahu apa yang disebut dengan pertama yang datang akan dilayani?" Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit, sosok yang merupakan orang dengan jubah abu-abu itu kali ini mengatakan, "Orang pertama yang datang akan dilayani dalam situasi seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah orang yang bodoh?" Setelah mengatakan hal itu, sosok ini pun mengeluarkan kekuatan Yuan yang luar biasa dari dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi harimau hitam ganas di belakangnya. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah. Kemudian dia berkata, "Sebenarnya kau adalah orang dari suku harimau neraka ke-8. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, orang itu pun tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, penglihatan yang sangat bagus. Perkenalkan, aku adalah Luoli, komandan pertama dari suku harimau neraka ke-8. Tidak lama kemudian, suara tertawa yang lain pun terdengar dan segera muncul seperti sosok hantu di samping Luoli ini.
Yang kemudian orang itu pun berkata, "Dan aku adalah Luoteng, komandan kedua dari suku harimau neraka kegelapan." Mendengar ucapan dari Luoli dan juga Luoteng, tatapan mata Xiao Diao melihat tajam pada mereka berdua. Sebelum pada akhirnya, Xiao Diao pun tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Jadi kalian adalah anggota dari suku harimau neraka kegelapan, dan kalian benar-benar memiliki keberanian untuk merebut sesuatu yang disukai oleh suku Martin Langitku." Ekspresi di dalam tatapan mata Luoli berubah. Dia pun tertawa lalu mengatakan, "Memang menjadi masalah yang cukup besar untuk bisa menyinggung suku Martin Langitmu. Namun, ada baiknya menyinggung demi bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan." Kata-kata dari Luoli ini segera ditimpali oleh Luoteng. "Saudara dari suku Martin Langit, kamu seharusnya bisa menyadari betapa pentingnya garis keturunan dari harimau suci kegelapan ini bagi suku harimau kita. Jika kamu memberikannya pada kami, maka suku harimau kegelapanku akan mengikuti setiap perintah dari suku Martin Langitmu di masa depan. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Xiao Diao pun segera menjawabnya, "Suku Martin Langitku tidak tertarik dengan suku harimau neraka kegelapanmu. Karena saudara ketigaku menginginkan hal ini, maka sebaiknya kalian tidak memiliki pemikiran untuk mengambilnya. Jika kalian pergi saat ini, maka kakek Martin ini akan memperlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi di tempat ini." Luoli hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Sepertinya kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai." Meskipun menyinggung suku Martin Langit itu sangat merepotkan, namun Luoli jelas sangat menyadari betapa pentingnya garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka di masa depan nanti mereka akan kembali memiliki ketenaran yang selama ini telah dimiliki selama zaman kuno. Pada saat itu, mereka pasti akan bisa menyatukan kembali 3 suku harimau besar. Dan sekali lagi, suku harimau ini pasti akan naik dari suku raja menjadi suku penguasa. Tatapan mata dari Xiao Diao dipenuhi dengan intimidasi ketika dia tertawa lalu mengatakan, "Tidak berakhir dengan damai ya, hanya dengan kalian berdua. Kalian tidak memenuhi syarat untuk merebut sesuatu dari tangan kakek Martin. Namun hal itu cukup masuk akal jika dikatakan oleh pimpinan sukumu." Di sisi lain, tatapan mata Lindong melihat pada duo Luoli, dan dengan jelas Lindong bisa mengetahui bahwa mereka berdua telah berada di tahap samsara. Namun keduanya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kelompok Lindong saat ini. Bagaimanapun juga, mereka memiliki total 4 orang. Namun duo Luoli ini hanya 2 orang saja. Tiba-tiba saja Luoli tersenyum. Ekspresi aneh muncul di raut wajahnya lalu mengatakan, "Memang hanya kami berdua tidak akan bisa menghentikan kalian. Namun suku harimau neraka kegelapan kami bukan satu-satunya yang mengincar garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan itu." Mendengar ucapan dari Luoli ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia tiba-tiba saja mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suara angin segera muncul di tempat ini. Dan hal itu berubah menjadi 4 sosok yang memiliki aura di tahap samsara. Ketika melihat kemunculan dari 4 orang itu, Xiao Yan hanya bisa mengerutkan keningnya lalu mengatakan, "Suku harimau iblis surgawi dan suku harimau petir pengguncang bumi." Sementara Lindong secara perlahan mengencangkan tinjunya lalu mengatakan, "Sepertinya 3 suku harimau besar dari dunia binatang iblis telah berkumpul di tempat ini." Ekspresi dari Xiao Diao sendiri juga telah berubah menjadi sangat dingin karena orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana caranya memilih waktu yang terbaik untuk melakukan tindakan. Karena kebetulan kelompok dari Lindong telah dipisahkan saat ini. Jelas orang-orang dari suku harimau itu ingin mengambil kesempatan untuk merampok kelompok Lindong.
Dua lelaki kurus berjubah hitam. Tatapan matanya melihat pada Xiaoyan. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Hahaha, kau seharusnya adalah Komandan Yan dari Istana Empat Titan. Dan kamu memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi di dalam tubuhmu. Bisa dikatakan bahwa dirimu saat ini adalah anggota dari suku kami. Jika kau menyerahkan garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan, maka kamu akan menjadi pahlawan dari suku harimau iblis surgawi kita." Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, dan dia benar-benar menganggap bahwa orang-orang dari suku harimau iblis surgawi, mereka adalah sampah. Sementara tatapan mata Lindong telah berubah sedingin es. Dia menatap para ahli dari 3 suku harimau besar, yang kemudian Lindong mengatakan, "Sepertinya kalian semua benar-benar berniat menjadi musuh dari Istana Empat Titan, suku Naga, dan juga suku Martin Langit." Ini adalah sesuatu kebodohan. Mendengar ucapan dari Lindong itu, ekspresi dari anggota 3 suku harimau besar sedikit berubah. Namun mereka benar-benar berpikir tentang pentingnya garis keturunan harimau suci kegelapan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggertakkan gigi dan tidak ingin mundur untuk bisa mendapatkan garis keturunan dari suku harimau suci kegelapan itu. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi yang cukup kejam terlintas jelas di dalam tatapan mata Lindong. Dia pun segera bertukar pandang dengan Xiao Diao, dan mereka berdua menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, sambil tersenyum jahat, Lindong mengatakan, "Baiklah, jika kalian tidak ingin mundur, maka kita hanya bisa membunuh kalian semua." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok Lindong benar-benar mampu mengalahkan 6 orang dari 3 suku harimau besar yang ingin merebut darah garis keturunan dari suku harimau suci kegelapan yang pada saat ini sudah ditelan oleh Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 4. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keinginan membunuh yang sangat besar telah dipancarkan dari anggota kelompok Lindong. 3 suku harimau besar. Mereka benar-benar menginginkan garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan. Namun, kelompok Lindong tidak akan menyerahkan begitu saja pada mereka. Dalam hal ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung untuk mengalahkan pihak lain. Melihat hal ini, para ahli dari 3 suku harimau besar mengatupkan gigi mereka. Segera kemarahan muncul dalam tatapan mata mereka masing-masing. Meskipun mereka pada saat ini tahu bahwa Istana Empat Titan itu cukup tangguh, namun 3 suku harimau besar juga tidak akan mudah menyerah. Faktanya, mereka zaman dulu merupakan mantan dari faksi penguasa. Lindong kemudian berkata dengan nada suara yang cukup lirih, "Naga Langit, berikan sinyal pada yang lainnya." Komandan Naga Langit pun menganggukkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangan. Sebelum batu giok berwarna merah darah kini muncul begitu saja, dan hal itu segera dihancurkan oleh Komandan Naga Langit. Sebuah riak energi yang tidak terlihat pun menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah batu giok itu dihancurkan, sambil melihat 6 ahli yang berada di tahap samsara, Lindong pun mengatakan, "Tuan-tuan, masih mungkin bagi kalian semua saat ini untuk pergi. Namun, begitu orang-orangku dari Istana Empat Titan tiba di tempat ini, aku khawatir kalian semua tidak bisa melarikan diri saat itu." Salah satu orang dari 3 suku harimau besar kemudian mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya ada kita di tempat ini? Sebenarnya kita juga telah terpisah. Karena itu, apa yang bisa dilakukan oleh Istana Empat Titanmu jika kita berkumpul bersama-sama?" Xiao Diao pun hanya bisa tersenyum penuh ejekan. Lalu dia mengatakan, "Bagaimana jika ditambahkan dengan kekuatan dari suku Martin Langit dan juga suku Naga?" Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Luoli telah berubah menjadi sangat jelek ketika mendengar hal ini. Faktanya, ada sebuah ketakutan di dalam diri Luoli itu. Detik berikutnya,
Luoli pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Apa yang bisa kalian lakukan jika kita merebutnya sebelum bala bantuan kalian tiba di tempat ini?" Mendengar hal itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga naga langit. Setelah itu, Lindong mengatakan, "Xiao Diao, kita berdua masing-masing akan menghadapi mereka 2 orang. Sementara Xiao Yan dan juga naga langit, kalian berdua hanya perlu menahan sisanya." Mendengar perkataan dari Lindong itu, Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka saat ini melawan 6 orang di tahap samsara, namun tidak sulit bagi seorang Xiao Diao dan juga Lindong melawan 2 orang sendirian. Mengingat kekuatan hebat dari seorang Xiao Diao yang merupakan anggota suku Martin Langit. Selain itu, energi mental milik Lindong juga telah berada di tahap Grandmaster Simbol. Hal ini membuat dirinya mampu bertarung dengan 2 orang tahap samsara biasa. Sementara sisanya yang masih ada 2 orang lagi akan dihadapi oleh Xiao Yan dan juga Komandan Naga Langit. Meskipun mereka berdua sedikit lebih lemah, namun tidak sulit bagi mereka berdua untuk menahan 2 orang di tahap samsara itu. Ekspresi para individu kuat dari 3 suku harimau besar menjadi cukup suram. Segera setelah itu salah satu orang mengatakan, "1 orang menghadapi kita berdua sendirian. Aku khawatir kau melebih-lebihkan dirimu sendiri." Hal ini dikatakan oleh Luoli dengan nada suara yang cukup dingin. Namun mendengar ucapan itu, Lindong hanya bisa tersenyum lalu membalasnya, "Apakah aku bisa melakukannya atau tidak? Kita akan segera mengetahuinya setelah melakukan pertarungan." Setelah berkata seperti ini, Lindong pun mengambil langkah untuk maju. Dalam sekejap saja tubuhnya telah muncul di hadapan duo Luoli. Segera setelah itu, kekuatan energi mental berwarna putih perak dikeluarkan dari dalam istana Niwan Lindong, dan hal ini segera melonjak seperti air yang banjir. Kemudian hal itu berubah menjadi ribuan tombak energi mental sebelum akhirnya menghujani tubuh dari Luoli dan juga Luoteng. Melihat hal ini, duo Luoli itu hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu?" Cahaya hitam pun segera dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja, kini tubuh mereka berdua telah membengkak menjadi ukuran 2 kali lipat, dan keduanya juga langsung melemparkan pukulan ke arah depan. Aura dari pukulan itu sendiri langsung berubah menjadi 2 harimau hitam yang telah mengaum ke arah langit. Dan dalam sekejap saja, harimau hitam ini langsung bertabrakan dengan tombak energi mental yang telah diluncurkan oleh Lindong. Di sisi lain, Xiao Diao juga telah melakukan pertarungan. Dia saat ini melawan 2 orang tahap samsara dari suku harimau petir pengguncang bumi. Menghadapi aura yang sangat mengerikan dari seorang Xiao Diao, 2 orang dari suku harimau petir tidak berani lengah. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui keganasan dari suku Martin Langit. Di sisi lain, seorang tetua dari suku harimau iblis surgawi melihat pada Xiao Yan, yang kemudian dia mengatakan, "Bocah kecil, karena kau memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawiku, sebagai seorang tetua dari suku harimau iblis surgawi, aku memerintahkanmu untuk menyerahkan benda itu." Mendapatkan ucapan seperti ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Yang kemudian tubuh besar dari Xiao Yan melesat ke arah depan dengan cepat. Setelah itu, tubuh dari Xiao Yan pun menyelimuti tetua dari suku harimau iblis surgawi. Komandan Naga Langit hanya bisa tertawa kecil sebelum akhirnya dia juga langsung bergerak untuk melawan tetua lain dari suku harimau iblis surgawi yang tersisa. 10 sosok kini telah mulai bertarung di dasar jurang dalam waktu yang bersamaan. Selain Xiao Yan, sisanya bisa dianggap sebagai seseorang yang ada di tahap samsara asli. Oleh karena itu, pertempuran seperti ini cukup menggetarkan. Banyak goresan-goresan besar kali ini langsung terbentuk di tanah akibat perkelahian yang cukup mengerikan itu. Ketika retakan besar muncul di dasar jurang akibat pertarungan, hal itu secara otomatis juga menyebabkan banyak batu-batu besar yang ada di dinding jurang berjatuhan. Tidak lama kemudian, 10 sosok pun kali ini telah bergegas untuk melakukan pertarungan di langit. Awalnya tempat ini cukup sunyi, namun setelah pertarungan mereka meledak, jelas hal ini menimbulkan sebuah keributan. Riak energi yang liar dan juga ganas menyebar dengan cara yang sangat mengerikan, dan hal itu langsung ditemukan oleh para ahli kuat lainnya yang ada di sekitar tempat ini. Tidak lama kemudian, para ahli ini pun berdatangan
dengan raut wajah yang cukup terkejut karena mereka melihat sebuah pertarungan sengit yang telah terjadi di langit. Semua orang yang bisa mencapai tempat ini merupakan individu yang luar biasa. Selain itu, mereka juga memiliki penglihatan yang cukup bagus. Hanya dengan sekali pandang, mereka bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang sedang melakukan pertarungan. Segera setelah itu, beberapa percakapan pun terjadi. Bukankah mereka berasal dari 3 suku harimau besar? Mengapa mereka bertarung dengan istana 4 titan? Lihatlah, bukankah itu adalah Lindong? Dia memang cukup kuat dan sebenarnya mampu melawan 2 komandan dari suku harimau neraka ke-8 sendirian. Jika aku menilai dari riak-riak energi dari dalam tubuh Lindong, sebenarnya itu merupakan riak energi mental. Sebenarnya energi mental Lindong sudah sekuat ini dan kemungkinan dia telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat awal. Benar, aku juga merasakan dia telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat awal, dan hal itu sedikit lebih kuat dari tahap samsara biasa. Namun aku khawatir tidak mudah bagi Lindong untuk melawan 2 komandan itu sendirian. Detik berikutnya para ahli yang lainnya pun terus berdatangan ke tempat ini, dan mereka benar-benar tidak mengerti kenapa istana 4 titan bertarung dengan 3 suku harimau besar. Di sudut langit tertentu, 2 sosok tiba-tiba saja muncul, dan itu adalah Pak Tua Kun Yuan bersama dengan Kun Ling dari suku Kunpeng. Wanita berbaju merah dan juga berambut putih itu mengamati tempat sekelilingnya sebelum pada akhirnya berhenti di medan pertarungan milik Lindong berada. Kun Ling ini adalah seseorang yang telah berpengalaman di dalam energi mental. Oleh karena itu, dia secara alami bisa memahami bahwa Lindong pada saat ini sudah menggunakan energi mentalnya untuk melawan 2 orang di tahap samsara dari suku harimau neraka ke-8. Hal ini membuat Kun Ling segera berkata, Lindong itu memiliki kontrol yang cukup kuat atas energi mentalnya. Namun, tidak akan mudah baginya untuk bisa mengalahkan 2 orang itu. Mendengar ucapan dari Kun Ling itu, Pak Tua Kun Yuan hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, ada desas-desus mengatakan, bahkan sebelum Lindong maju ke tahap Grandmaster Simbol, dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan untuk bertarung melawan seorang di tahap samsara. Dan sekarang energi mentalnya sudah meningkat. Hal ini benar-benar mirip seperti seekor harimau yang telah diberikan sayap. Karena itu, aku khawatir sangat sulit bagi 2 orang dari suku harimau neraka ke-8 untuk bisa mengalahkan Lindong. Detik berikutnya, beng! Dari bentrokan ini menimbulkan suara ledakan yang cukup keras di langit. Segera setelah itu energi Yuan yang gila-gilaan benar-benar tersebar, dan 3 orang kali ini terpental mundur, yang kemudian terhuyung. Lindong segera menstabilkan tubuhnya, dan ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup ganas. Lindong pun segera mengernyitkan dahinya, dan dia teringat bahwa tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk memburu istana Dewa Pelahap. Jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk membuang banyak waktu di dalam pertarungan ini. Oleh karenanya, yang terbaik bagi Lindong adalah mengakhiri pertarungan ini sesegera mungkin. Sebuah kilatan kini melintas di dalam tatapan mata Lindong. Dia segera mengepalkan tangannya sebelum pada akhirnya istana mini muncul di genggaman tangan Lindong saat ini. Dia kemudian menjentikan jarinya dan istana mini itu melesat maju. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, puluhan ribu sinar cahaya telah keluar dari dalam istana mini. Cahaya ini pun kemudian terjalin satu sama lain yang kemudian membentuk sebuah formasi cahaya raksasa yang ada di langit. Setelah itu, formasi cahaya ini pun menyelimuti tubuh dari Luoteng. Luoteng yang sangat terkejut ketika melihat bahwa dirinya telah diselimuti oleh formasi cahaya. Dia buru-buru melepaskan serangan. Namun, formasi yang telah menjebaknya ini tidak bergeming sama sekali. Istana surgawi misterius itu memiliki kemampuan untuk melakukan penyegelan. Bahkan di zaman kuno, hal itu mampu menyegel banyak Raja Yimo. Meskipun Lindong pada saat ini tidak mampu melepaskan kekuatan penuh dari istana surgawi misterius, namun bukan tugas yang sulit baginya untuk menjebak seseorang di tahap samsara. Ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup dingin ketika tatapan matanya melihat pada Luoli.
Lindong pun kali ini mengatakan, "Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sendirian." Setelah mengatakan hal ini, Lindong tiba-tiba saja mengepalkan tangannya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit di tempat ini berubah menjadi sangat redup dan awan badai kini telah berkumpul, sementara ular-ular listrik yang tidak terhitung jumlahnya telah menari-nari di antara awan badai ini. Setelah energi mental milik Lindong berada di tahap Grandmaster Simbol, maka dia bisa mengendalikan berbagai jenis energi yang ada di dunia. Lindong hanya cukup mengangkat tangannya. Hal ini telah membuat angin, awan, dan juga petir bergolak dengan cepat. Tidak lama kemudian Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya. Mengikuti pergerakan dari segel ini, awan badai yang ada di langit benar-benar bergolak. Sebelum akhirnya, naga-naga listrik yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari dalam. Dan hal itu benar-benar sangat banyak. Pada akhirnya, naga-naga listrik ini pun berubah menjadi simbol kuno setinggi 10.000 kaki. Fluktuasi yang sangat menakutkan ini telah tersebar saat kemunculan simbol kuno itu. Ketika tatapan mata Kunling melihat pada simbol kuno raksasa, dia pun segera terkejut. Yang kemudian Kunling mengatakan, "Fluktuasi ini sebenarnya Lindong." Kunling tidak meneruskan ucapannya karena sebagai seorang yang telah berada di tahap Grandmaster Simbol, dia secara alami bisa mendeteksi bahwa simbol petir yang telah muncul itu bukan hanya diciptakan dengan menggunakan kekuatan petir, namun sebaliknya itu ada objek yang sangat menakutkan tersembunyi di dalamnya. Ekspresi di raut wajah Luoli telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat ke arah langit. Segera setelah itu, Luoli pun mengeluarkan cahaya hitam yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya. Hal ini dalam sekejap saja berubah menjadi harimau hitam setinggi 10.000 kaki. Tatapan dari mata harimau ini dipenuhi dengan keganasan. Seluruh aura gelap juga telah menutupi seluruh tempat ini. Lindong pun segera melambaikan tangannya dan simbol petir ini telah melesat melintasi langit seperti sambaran petir. Semua orang hanya bisa melihat kilatan petir yang cukup menakutkan sebelum pada akhirnya, beng! Sambaran petir ini benar-benar menghantam tubuh harimau hitam raksasa dari Luoli. Mendapat serangan yang menakutkan seperti ini, Luoli pun mengeluarkan suara teriakan yang sangat menyedihkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tanah di tempat Luoli berada kini telah berubah menjadi lubang besar yang sangat dalam. Sementara sosok dari Luoli sendiri sudah terbaring lemah di dalam lubang itu. Aura di dalam tubuhnya kali ini terasa sangat lemah. Banyak para penonton yang ada di tempat ini sangat terkejut ketika melihat kondisi dari Luoli. Tanpa sadar, semua orang mengatakan orang di tahap samsara itu bisa dikalahkan Lindong hanya dengan satu serangan. Sebuah penghinaan di dalam tatapan mata mereka sebelumnya akhirnya tergantikan oleh ekspresi serius dan juga terkejut. Sementara Luoteng yang terjebak di dalam formasi istana surgawi misterius, dia berteriak, "Kau!" dan ekspresi jelek telah terpancar di dalam raut wajah Luoteng. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong mampu menghabisi Luoli dengan cukup mudah seperti itu. Wajah Lindong yang sudah tanpa emosi melihat pada Luoteng kemudian mengatakan, "Sekarang akan menjadi giliranmu." Namun di saat Lindong hendak mengeluarkan serangan, suara banyak angin kini telah menderu di langit. Hal itu segera berubah menjadi beberapa sosok yang langsung menerobos ke medan pertarungan. Mereka semua melihat Lindong dengan cara yang cukup mengancam. Ketika melihat hal ini, Kun Yuan hanya bisa mengatakan, orang-orang lain dari 3 suku harimau besar sebenarnya telah tiba. Namun, ada lebih banyak orang dari istana 4 Titan. Setelah Kun Yuan mengatakan hal ini, detik berikutnya ada suara yang bergema di langit. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah 3 suku harimau besar berencana untuk menyerang istana 4 Titan? Jika begitu, suku Nagaku dan juga suku Martin Langit harus turun tangan. Setelah suara ini bergema, detik berikutnya lusinan sosok disertai dengan aura yang sangat mengerikan telah menunjukkan diri mereka. Hal ini menyebabkan ekspresi dari para ahli di 3 suku harimau besar menjadi sangat jelek.
Kelompok dari Rido dan juga kelompok dari 3 suku harimau besar kini telah mengungkapkan dirinya, dan ada total 6 orang dari 3 suku harimau besar yang telah datang. Mereka semua memiliki kekuatan di tahap samsara. Jelas bahwa 3 suku harimau besar telah banyak berinvestasi di dalam perburuan Istana Dewa Pelahap ini sebagai salah satu dari 8 suku raja. Meskipun fondasi mereka mungkin lebih rendah dibandingkan 4 suku penguasa, namun mereka tidak boleh diremehkan. Terlepas dari barisan yang cukup kuat dari 3 suku harimau besar, ekspresi mereka semuanya sangat jelek. Hal ini dikarenakan ada banyak sosok yang telah berdiri di langit di dalam kelompok Lindong. Tatapan mata orang-orang itu terlihat ganas seperti serigala dan juga harimau. Tetua pertama Zuli, Liu Qing, Komandan Kera Emas, dan juga yang lainnya yang sebelumnya dipisahkan dengan kelompok Lindong, kini mereka telah berkumpul kembali. Barisan ini merupakan barisan yang cukup mengerikan dari Istana Empat Titan, suku Naga, dan juga Martin Langit. Jelas mereka jauh lebih megah jika dibandingkan dengan 3 suku harimau besar. Pertempuran sengit yang awalnya terjadi di langit sekarang secara bertahap telah berhenti. Wajah para ahli dari 3 suku harimau besar gemetaran ketika mereka melihat Liu Qing yang tersenyum dingin pada saat ini, karena mereka semua tahu bahwa tetua Zuli dan juga Liu Qing, keduanya merupakan ahli top yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan mereka sangat jauh jika dibandingkan dengan para ahli seperti ini. Jika mereka terus melanjutkan pertarungan ini, kemungkinan hanya tetua Zuli dan juga Liu Qing saja sudah mampu memblokir barisan dari 3 suku harimau besar. Sambil tersenyum dengan cara yang cukup aneh, Liu Qing pun mengatakan, "Aku mengatakan bahwa kalian 3 suku harimau besar benar-benar menjadi semakin berani. Kalian jelas menyadari bahwa Lindong itu adalah penatua hukuman suku nagaku. Namun kalian masih mengambil resiko untuk menyerangnya. Ini jelas-jelas meremehkan suku naga kita." Sementara tetua Zuli, dia juga langsung mengatakan, "Dan kalian juga harus tahu bahwa Tuan Diao ini adalah pimpinan junior suku Martin Langit. Menyerangnya sama saja dengan menantang suku Martin Langitku." Mendengar kata-kata ini, tubuh dari para ahli 3 suku harimau besar menjadi menegang. Meskipun 3 suku harimau besar ini cukup berpengaruh di dunia binatang iblis, jelas mereka tidak berani menyinggung suku naga dan juga suku Martin Langit, karena mereka berdua merupakan suku penguasa. Jika kabar ini sampai menyebar, maka mereka pasti akan dihukum dengan cara yang cukup berat. Kedua tetua dari suku harimau iblis surgawi tiba-tiba saja tertawa lalu mengatakan, "Tolong kalian jangan marah dulu. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Karena mereka sebelumnya berani menyinggung Lindong adalah untuk bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari harimau suci ke-8. Namun saat ini jelas mereka telah kehilangan kesempatan. Hal itu akan terlalu bodoh jika masih berani menyinggung suku naga dan juga suku Martin Langit." Salah satu tetua dari suku harimau iblis surgawi melihat pada Xiaoyan yang kemudian mengatakan, "Komandan Yan dari Istana Empat Titan itu memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi kita. Dengan demikian, dia bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana mungkin kita memiliki niat buruk terhadapnya?" Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa meludah dan keganasan terlintas dalam tatapan mata harimaunya. Menurut Xiaoyan, suku harimau iblis surgawi ini benar-benar bertindak dengan cara yang tidak menyenangkan. Xiaoyan berjanji jika dirinya memiliki kesempatan, maka dia akan membalas perbuatan dari suku harimau iblis surgawi di masa depan. Salah satu tetua dari suku harimau neraka ke-8 melirik pada Luoteng yang masih terjebak oleh Lindong. Sebelum akhirnya dia menangkupkan kedua tangannya lalu mengatakan, "Pemimpin Lindong, kami adalah orang-orang yang cukup gegabah sebelumnya, dan orang tua ini akan meminta maaf padamu. Bolehkah aku memohon, apakah pemimpin Lindong bisa melepaskan Luoteng terlebih dahulu?" Sambil melirik tetua yang berbicara itu, Lindong pun merenung sejenak, lalu dia menjawabnya, "Aku bisa saja melepaskannya. Namun, aku harap semua orang berhati-hati dengan apa yang akan mereka katakan dan juga lakukan. Jika tidak, maka jangan salahkan aku jika membunuh kalian semua." Mendengar ucapan dari Lindong ini, Luoteng dan juga yang lainnya penuh hanya bisa menggertakkan gigi. Namun mereka
dengan cepat menganggukkan kepalanya. Jelas kata-kata dari Lindong itu mengandung makna bahwa mereka harus menutup mulut dan tidak mengatakan apapun tentang garis keturunan terakhir dari suku harimau neraka kegelapan. Setelah melihat hal ini, Lindong pun melambaikan tangannya dan istana surgawi misterius dengan cepat berubah kembali menjadi sinar cahaya yang masuk ke dalam tubuh Lindong. Formasi yang sebelumnya menjebak Luoteng kini juga telah menghilang. Ekspresi di raut wajah Luoteng telah berubah setelah dia dibebaskan. Namun, dia juga bisa memahami situasinya di tempat ini dengan baik dan Luoteng tidak memiliki keganasan seperti sebelumnya. Hal ini terutama terjadi ketika Luoteng ditatap secara ganas oleh Liu Qing. Yang bisa dilakukan Luoteng saat ini hanyalah mendarat di tanah dan kemudian membantu Luoli untuk berdiri. Karena sekarang Luoli telah benar-benar lemah akibat serangan mengerikan dari Lindong. Raut wajah dari Luoli sendiri terlihat sangat jelek karena dia sekarang telah diubah dalam kondisi yang cukup menyedihkan oleh Lindong di depan tatapan mata banyak orang. Jika sampai berita pertarungan ini menyebar, maka hal itu akan membuat Luoli sangat malu. Meskipun demikian, Luoli bukan orang yang bodoh dan dia mampu dengan cepat beradaptasi dengan keadaan saat ini. Yang bisa dilakukan oleh Luoli hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Ayo, kita semuanya harus pergi dari tempat ini." Setelah lambaian tangan dari Luoli itu, para ahli dari suku harimau neraka kegelapan pun segera meninggalkan tempat ini. Sementara dua suku harimau besar yang lainnya hanya bisa tersenyum canggung sebelum akhirnya mereka menangkupkan tangan ke arah Lindong dan pergi dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhir dari pertarungan yang cukup intens itu membuat para penonton yang ada di tempat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sikap yang cukup menyesal. Mereka sebenarnya bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan ketiga suku harimau besar? Jelas-jelas mereka tahu bahwa istana empat titan itu memiliki pendukung dari suku naga dan juga suku Martin Langit. Namun mereka masih berani menantang istana empat titan. Hal ini bisa dianggap sebagai mencari penghinaan untuk diri mereka sendiri. Para ahli yang ada di langit yang tadinya menonton pertarungan ini, mereka pun dengan cepat juga membubarkan diri. Setelah melihat semua orang pergi, Tetua Suli hanya bisa melihat pada Lindong serta Xiao Diao. Tanpa daya, Tetua Suli pun menggelengkan kepalanya yang kemudian mengatakan, "Kita belum lama terpisah, namun kalian sudah menyinggung tiga suku harimau besar." Mendengar kata-kata dari Tetua Suli, Xiao Diao hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Orang-orang itu sebenarnya berani merebut sesuatu yang menjadi milik kita, dan kakek Martin ini sudah berbaik hati tidak membunuh mereka." Tetua Suli pun terkejut lalu berkata, "Merebut sesuatu darimu? Apa itu?" Lindong tidak menyembunyikan apapun yang kemudian dia mengatakan, "Ini adalah garis keturunan dari harimau suci kegelapan." Mendengar perkataan dari Lindong itu, Tetua Suli pun terlihat sangat terkejut, yang kemudian melirik pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Hah? Sebenarnya garis keturunan dari harimau suci kegelapan?" Mereka akhirnya mengerti kenapa tiga suku harimau besar itu berani mengambil resiko untuk menantang istana empat titan. Karena garis keturunan dari harimau suci kegelapan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Tetua Suli hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia mengatakan, pertemuan yang sangat menentukan. Suku harimau suci kegelapan itu pada dasarnya telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Dan garis keturunan dari suku harimau suci kegelapan yang telah kamu peroleh sebelumnya, mungkin itu adalah yang terakhir. Tetua Suli sangat tahu, bagaimanapun juga harimau suci kegelapan ini tidak lebih lemah dari suku naga di zaman kuno. Namun saat ini mereka telah benar-benar punah akibat bencana besar saat itu. Tetua Suli sambil memandangi Xiaoyan, dia mengatakan, "Semoga garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan yang telah diberikan padamu bisa memungkinkan mantan suku penguasa ini untuk bangkit kembali." Mendengar ucapan dari Tetua Suli, Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengepalkan tinjunya. Karena saat ini dia bisa merasakan bahwa manik-manik hitam putih yang telah dia telan
secara perlahan larut dengan darahnya, dan garis keturunan kuno serta kuat telah menyebar sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian Lindong tersenyum sambil menepuk bahu dari Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, kita semuanya harus segera pergi dari tempat ini," yang kemudian menuju pada istana Dewa Pelahap. Karena bagi Lindong, mereka semua telah membuang banyak waktu di tempat ini, dan untungnya Lindong memiliki koneksi yang samar dari batu simbol pelahap di dalam tubuhnya. Maka dari itu, Lindong akan bisa menentukan posisi yang benar dari istana Dewa Pelahap. Semua orang hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan ekspresi di raut wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi karena mereka benar-benar penasaran, ingin melihat apa saja yang telah ditinggalkan dari seorang guru pelahap yang cukup legendaris. Lindong tersenyum sambil melambaikan lengan bajunya. Dia mengatakan, "Ayo, kita bergerak." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera bergegas maju, yang kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat dengan cepat di dalam ruang yang hancur ini. Sementara Xiao Diao, Xiaoyan, dan juga yang lainnya pun segera mengikuti Lindong. Di dalam pandangan mereka, sepanjang perjalanan ini, kelompok Lindong telah bertemu dengan para individu-individu kuat dan juga terkenal dari wilayah iblis ini. Namun, mereka terlihat tampak waspada ketika melihat kelompok dari Lindong. Bagaimanapun juga, barisan Lindong saat ini adalah barisan yang sangat menakutkan. Sementara Lindong sendiri juga tidak berniat untuk mencari masalah dengan mereka. Dia pun segera meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Dan 1 jam kemudian, tubuh dari Lindong pun terdiam. Dia bisa merasakan bahwa batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya kini telah bergetar dengan hebat. Perasaan ini menjadi semakin jelas, yang kemudian membuat Lindong mengatakan, "Kita sebenarnya akan segera tiba." Mendengar hal ini, kegembiraan pun terlintas di dalam tatapan mata banyak orang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan 10 menit kemudian secara bertahap telah berhenti. Kali ini kelompok dari Lindong bisa melihat ada sebuah gunung hitam di dataran yang tandus. Gunung ini benar-benar terjal sampai tidak memiliki jalan setapak untuk menuju puncaknya. Tatapan mata semua orang melihat ke arah atas, dan di atas gunung hitam itu ada sebuah istana hitam yang menjulang tinggi ke langit. Seolah-olah istana ini telah berdiri dari zaman kuno. Perasaan yang rumit pun terpancar jelas dari tatapan mata Lindong ketika melihat istana hitam besar, karena di tempat itu ada seorang ahli dari zaman kuno yang telah meninggal. Ahli ini adalah satu-satunya orang yang telah menembus celah dunia, kemudian mengobrak-abrik markas suku Yimo. Bahkan para Yimo selama ini merasa takut ketika bertemu dengan ahli pamungkas ini, dan dialah salah satu sosok yang paling mempesona dari zaman kuno, yaitu Guru Pelahap. Lindong menarik nafas dalam-dalam, tubuhnya sedikit gemetaran ketika dia bisa merasakan ada sebuah aroma kesedihan di dalam batu simbol melahap di dalam tubuhnya. Hal ini membuat tatapan mata dari Lindong berbinar, lalu dia mengatakan, "Akhirnya aku menemukanmu, Guru Pelahap." Ini adalah sebuah nama yang tertanam kuat di dalam hati Lindong semenjak dirinya mendapatkan batu simbol yang melahap. Dan sekarang Lindong akan benar-benar bertemu dengan Guru Pelahap dalam bentuk lain. Sebuah kegembiraan pun melonjak di dalam hati Lindong saat ini. Namun dia segera menekan hal itu. Ini dikarenakan Lindong bisa mendeteksi suara angin yang buru-buru muncul dari arah belakangnya, karena sebenarnya para ahli top dari berbagai wilayah iblis mulai berdatangan satu demi satu. Banyak orang yang telah tiba di tempat ini. Mereka tidak berbicara ketika tatapan mata mereka semua melihat pada istana hitam raksasa. Dan hal ini dipenuhi dengan rasa hormat. 8 guru dari zaman kuno merupakan murid langsung dari leluhur simbol. Mereka telah melindungi seluruh kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya di dunia ini. Sementara Lindong segera menutup matanya. Dalam situasi seperti ini,
karena Lindong sadar bahwa keheningan ini tidak akan berlangsung lama. Waktu pun semakin berlalu dan keheningan ini berlanjut selama setengah jam sebelum akhirnya sebuah kegembiraan dan juga keserakahan kini kembali muncul dalam tatapan mata semua orang. Lindong yang bisa mendeteksi hawa-hawa seperti ini, dia pun segera membuka matanya dan tangannya terkepal dengan erat, penuh dengan tekad, serta Lindong berkata dalam hati, "Guru Pelahap, aku akan menggantikan warisanmu dan aku akan menjaga dunia ini untuk melindungi mereka yang perlu aku lindungi." Tiba-tiba saja Liu Qing yang berada di samping Lindong, dia tertawa terbahak-bahak. Yang kemudian Liu Qing pun mengatakan, "Hehe, Lindong, aku akan masuki istana itu dan kemudian berusaha mendapatkan warisan dari Guru Pelahap. Kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung jika aku berhasil mendapatkan warisan itu terlebih dahulu." Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Liu Qing, karena Lindong tahu mereka semua yang datang ke tempat ini memang memenuhi syarat untuk bersaing demi memperebutkan warisan dari Guru Pelahap. Namun, seseorang harus mengandalkan kemampuan dan juga keberuntungannya sendiri untuk bisa berhasil. Tatapan mata Lindong melihat pada istana besar hitam, yang kemudian dia pun berkata dengan lembut, "Namun, aku tidak berpikir bahwa itu akan menjadi tugas yang mudah untuk bisa memasuki istana Dewa Pelahap. Meskipun istana yang ada di hadapan mereka saat ini merupakan tempat yang sunyi dan senyap, namun Lindong mampu mendeteksi sebuah bahaya yang cukup besar dari dalamnya. Bagaimana mungkin akan menjadi tugas yang mudah untuk bisa menerobos ke tempat di mana Guru Pelahap meninggal?" Beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja tatapan mata banyak orang telah dipenuhi dengan keserakahan, yang kemudian ada sebuah teriakan, "Serbu!" Setelah teriakan ini terdengar, berbagai sosok telah maju secara bersamaan. Mereka juga langsung mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan dari dalam tubuh mereka. Dan kelompok ini dipimpin oleh dua orang yang berada di tahap samsara. Dalam waktu yang cukup singkat, suasana di tempat ini menjadi cukup tegang setelah kelompok itu menjadi orang pertama yang bergerak. Tidak lama kemudian, banyak para individu kuat yang juga tidak bisa menahan diri. Mereka pun mulai bergerak dan melesat dengan cepat ke arah depan. Kali ini banyak sinar cahaya benar-benar menuju istana hitam raksasa. Adegan ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Ketika Xiao Dao menyaksikan adegan ini, dia pun segera melihat pada Lindong yang masih terdiam. Hal itu membuat Xiao Dao segera bertanya, "Lindong, kenapa kita tidak bergerak?" Ditanya seperti itu oleh Xiao Dao, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara tatapan matanya masih terlihat tajam ketika melihat istana hitam itu. Lindong bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya menjadi semakin jelas yang terpancar dari istana Dewa Pelahap. Hal ini membuat Lindong segera berkata, ada harga yang sangat mahal untuk bisa memasuki istana itu. Dalam waktu yang cukup singkat, puluhan ahli top telah mencapai puncak gunung. Namun, saat mereka berada dalam radius 1000 kaki dari istana Dewa Pelahap, sebuah suara tajam tiba-tiba saja bergema di langit. Mendengar adanya suara ini, semua orang pun segera mengangkat kepalanya, dan mereka kali ini bisa menyaksikan pedang hitam raksasa telah bersinar dari dalam istana Dewa Pelahap. Seketika, pedang itu pun menebas banyak orang yang mencoba memasuki istana Dewa Pelahap. Pemandangan seperti ini membuat semua orang terkejut. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa pertahanan dari energi Yuan yang cukup kuat dari para orang-orang yang akan masuk ke istana Dewa Pelahap kini telah runtuh seketika. 3 orang di tahap samsara pada saat ini telah mundur ribuan kaki dengan wajah pucat dan juga menyedihkan. Sementara para individu yang tersisa hanya bisa memuntahkan darah dari dalam mulut mereka sebelum pada akhirnya terjatuh ke tanah dengan cara yang cukup menyedihkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, semua orang telah membeku. Para praktisi yang sebelumnya sangat antusias untuk memasuki istana Dewa Pelahap, kini mereka berhenti. Yang kemudian, para ahli itu pun mengatakan, apa itu sebenarnya?
Serangan itu benar-benar secara serius melukai puluhan ahli top dengan cara seperti itu. Bahkan 3 orang di tahap samsara, mereka juga sudah terluka dan harus segera mundur. Di dalam keterkejutan mata banyak orang, pada saat ini ada suara langkah kaki yang sedang berjalan. Semakin lama, suara langkah kaki itu pun semakin dekat, dan semua orang pada akhirnya bisa melihat sosok hitam telah perlahan keluar dari dalam istana Dewa Pelahap. Sosok ini memegang pedang hitam yang besar. Sementara itu, tidak ada riak energi yang menakutkan di sekelilingnya. Namun, sosok ini mampu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya, yang bahkan membuat orang yang melihatnya akan gemetaran. Ribuan orang yang telah hadir di tempat ini, pandangan mata mereka melihat pada sosok yang telah keluar dari dalam istana Dewa Pelahap. Ekspresi di raut wajah mereka semuanya telah berubah, yang kemudian mereka mengatakan, apakah dia yang dinamakan dengan Guru Pelahap? Orang-orang dari suku 9 Phoenix dan juga suku Kunpeng yang belum bergerak. Ekspresi raut wajah mereka juga telah berubah secara intens, yang kemudian mereka pun mengatakan, Guru Pelahap, bukankah dia sudah mati? Sementara tatapan mata yang serius juga terpancar jelas dari Tetua Zuli dan juga Liu Qing. Kali ini kejutan pun memenuhi hati mereka masing-masing. Sambil melihat pada sosok hitam yang ada di depan pintu dari istana Dewa Pelahap, Lindong pun segera menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, dia sebenarnya bukan Guru Pelahap. Karena Lindong tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari sosok itu. Tetua Zuli segera merutkan keningnya lalu mengatakan, sepertinya ada sesuatu yang salah. Karena pada saat ini Tetua Zuli juga bisa melihat bahwa sosok itu benar-benar tenang seperti batu, serta tidak ada kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Tetua Zuli bisa membuat kesimpulan bahwa sosok yang telah keluar hanyalah mayat yang dikendalikan orang lain. Hingga detik ini, sosok hitam yang memegang pedang hitam besar benar-benar menghalangi pintu masuk. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berbicara atau melakukan serangan. Sebaliknya, sosok ini pun berdiri seperti patung dan terdiam untuk waktu yang cukup lama. Keheningan ini pun berlanjut sebelum pada akhirnya ada seseorang yang berteriak, ayo kita harus serang bersama-sama dan bunuh penjaga itu. Banyak orang yang berada di langit setelah mendengar suara ini, mereka pun menjawabnya, benar, kita harus serang dia bersama-sama. Segera setelah itu, ratusan sosok pun mulai melangkah maju sambil mengeluarkan energi yuan yang perkasa dari dalam tubuh mereka. Hal ini berubah menjadi ratusan pilar energi yuan yang diledakkan pada sosok yang menghalangi jalan dari pintu masuk istana Dewa Pelahap. Namun, melawan serangan gabungan yang sangat menakutkan ini, sosok hitam itu pun sama sekali tidak bergerak. Faktanya, dia bahkan tidak mengeluarkan kekuatan defensif apapun. Yang dia lakukan hanyalah berdiri dengan santai di tempat yang sama, dan dia membiarkan serangan ganas ini mendarat di tubuhnya. Pada akhirnya, beng! Di depan istana Dewa Pelahap, gelombang serangan liar dan ganas kini telah menyapu, dan kegembiraan pun muncul dalam tatapan mata semua orang. Namun, dalam waktu yang cukup singkat, kegembiraan ini segera menghilang karena banyak orang telah menyadari bahwa sebenarnya serangan gabungan mereka tidak mampu memberikan kerusakan sama sekali pada sosok hitam yang telah berdiri. Para ahli yang ada di tempat ini hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, serta tatapan mata mereka dipenuhi dengan kejutan karena serangan gabungan dari ratusan ahli top benar-benar tidak mampu melukai sosok hitam. Hal itu membuat mereka berkata, apakah itu adalah makhluk surgawi? Di sisi lain, ekspresi dari Liu Qing juga telah berubah menjadi muram. Secara perlahan dia mengatakan, memang tidak akan mudah untuk masuk ke istana Dewa Pelahap. Tetua Zuli kali ini hanya bisa mengerutkan keningnya, sementara Kun Yuan dari suku Kunpeng serta Tetua Mudi dari suku 9 Phoenix, ekspresi raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup tegang. Jelas mereka benar-benar terganggu
oleh kemunculan dari sosok hitam yang tidak bisa dihancurkan. Luotong dari suku 9 Phoenix melihat pada tetua Moody sebelum akhirnya bertanya, "Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan?" Tetua Moody merenung sejenak. Dia mengernyitkan dahi dan menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, Tetua Moody pada akhirnya mengambil langkah untuk maju. Sementara para individu kuat yang ada di sekitarnya semuanya terkejut ketika melihat pandangan ini. Dan mereka pun langsung mengatakan, apakah sebenarnya tetua pertama dari suku 9 Phoenix akan segera bergerak? Xiao Diao kemudian dia juga mengatakan, "Moody, sebenarnya dia akan bergerak. Apa yang harus kita lakukan?" Karena saat ini Xiao Diao khawatir jika sampai tetua Moody itu berhasil menerobos masuk, maka mereka akan segera mendapatkan keuntungan. Tetua Zuli dan juga Liu Qing pun hanya bisa saling bertukar pandang. Segera setelah itu tatapan mata mereka melihat pada Lindong, yang hingga saat ini Lindong masih melihat pada sosok hitam di depan istana. Sesaat kemudian Lindong pun sedikit tersenyum dan dia segera berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Moody itu kemungkinan besar tidak akan mampu mendapatkan apapun." Tetua Zuli dan juga yang lainnya sangat terkejut ketika mendengar kata-kata dari Lindong. Mereka sangat menyadari kekuatan dari tetua Moody, karena faktanya semua orang di tahap samsara biasa tidak ada yang bisa mengalahkan tetua Moody. Melihat keterkejutan dari tetua Zuli dan juga Liu Qing serta orang-orang yang lainnya, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia tidak berniat untuk memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, yang dilakukan Lindong hanyalah serius menatap sosok hitam itu. Karena saat ini, Lindong ingin memverifikasi tentang sosok hitam setelah diberikan serangan oleh tetua pertama Moody. Gelombang energi yang sangat menyilaukan benar-benar dikeluarkan dari dalam tubuh tetua Moody. Detik berikutnya, hal ini segera berubah menjadi sinar cahaya yang penuh warna, dan hal itu dalam sekejap saja memenuhi langit. Detik kemudian, cahaya menyilaukan itu telah berkumpul di depan tetua Moody dan berubah menjadi cincin cahaya 9 warna. Hal itu membuat cincin ini benar-benar tampak mempesona. Secara samar, sebenarnya cincin itu telah memancarkan riak energi yang cukup aneh. Bahkan hal ini membuat para ahli yang ada di sekitarnya merasa bergidik, karena itu adalah cincin yang memiliki aroma dari reinkarnasi. Jelas tetua Moody saat ini telah sepenuhnya melepaskan kekuatan reinkarnasinya untuk memberikan serangan yang kuat. Ketika Lindong melihat cincin cahaya 9 warna itu, dia tanpa sadar mengatakan, orang tua itu mungkin memang menjijikkan, tapi dia juga sangat tangguh. Meskipun Lindong telah mencapai tahap dari Grandmaster Simbol tingkat awal, namun dia masih harus menggunakan berbagai teknik untuk bisa melepaskan serangan yang besar. Dan serangan Lindong hanya akan bisa dianggap setara dengan serangan tetua Moody kali ini. Wajah dari tetua Moody telah berubah tanpa emosi. Segera setelah itu sebuah kilatan dingin terkumpul dalam tatapan matanya, lalu dia mengatakan, 9 cincin surgawi Phoenix. Detik berikutnya, tubuh dari tetua Moody telah berubah menjadi sinar cahaya terang yang segera melesat ke arah depan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari tetua Moody telah berada di depan istana Dewa Pelahap. Setelah itu, dia pun menebaskan cincin 9 warna yang ada di tangannya ke arah sosok hitam yang ada di hadapannya saat ini. Bahkan serangan itu membuat ruang dimensi menjadi sangat retak. Melihat serangan yang sangat mengerikan seperti itu, bahkan sosok hitam ini masih tidak bergerak. Namun, begitu cincin 9 warna akan mengenai tubuhnya, tiba-tiba sosok hitam mengambil langkah untuk mundur. Kemudian, dia mengencangkan tangannya pada cengkraman pedang besarnya. Dan akhirnya, sosok hitam itu pun mengayunkan pedang yang ada di tangannya itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dunia di tempat ini tampak meredup. Setelah pedang itu ditebaskan, banyak orang yang ada di tempat ini bisa menyaksikan dua sosok telah saling bersilangan, dan energi liar serta ganas kini juga telah disebarkan.
Detik berikutnya sosok ini segera menarik pedangnya dan memasukkan ke dalam sarung pedang yang ada di pinggangnya. Sementara tubuh dari tetua mudi telah berdiri di belakang sosok hitam ini. Tiba-tiba saja tubuhnya gemetaran dan cincin 9 warna kini telah benar-benar hancur. Luka yang sangat berdarah segera muncul di dada dari tetua mudi. Darah segar pun kali ini telah menyembur keluar dari dalamnya. Tatapan mata dari tetua mudi dipenuhi dengan banyak kejutan sebelum akhirnya dia segera pergi dari tempat ini dengan cara yang sangat menyedihkan. Semua orang yang menyaksikan pertarungan antara tetua mudi dan juga sosok hitam itu, mereka benar-benar sangat ketakutan karena tetua mudi sebenarnya bisa langsung dilukai hanya dengan satu tebasan pedang. Hal ini membuat banyak orang segera mengatakan tetua mudi itu adalah orang tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi. Namun lawannya itu juga memiliki pedang yang sangat menakutkan. Liu Qing dan juga yang lainnya, mereka kali ini benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kemampuan untuk melukai tetua mudi hanya dengan satu tebasan, hal itu bahkan tidak bisa mereka lakukan. Faktanya, orang seperti itu harus melangkah ke tahap reinkarnasi. Banyak orang yang ada di tempat ini segera mengatakan, mungkinkah sosok hitam misterius itu sebenarnya adalah ahli di tahap reinkarnasi? Ketika melihat keterkejutan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini, Lindong hanya bisa mengembuskan nafasnya sebelum akhirnya dia bergumam, benar-benar tidak terduga. Sebenarnya masih ada mayat pemakan langit yang begitu kuat di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera maju untuk mengalahkan mayat pemakan langit yang menjadi pelindung dari istana Dewa Pelahap? Karena sebenarnya Lindong sendiri juga memiliki mayat pemakan langit dan mampu mengendalikannya hingga detik ini. Apakah Lindong akan menggunakan mayat pemakan langitnya untuk melawan mayat pemakan langit penjaga itu? Jika kalian penasaran, itu aja jawabannya di next video. Kopral.